Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa dengan senyum silakan jabat tangan kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Ada beberapa belum disuruh udah salaman duluan, udah biasa berarti. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita memasuki minggu Prapaskah pertama, biasa juga disebut dengan Minggu Palma. Satu minggu sebelum perayaan Paskah, dan orang banyak pada waktu itu datang menyiapkan diri dari pelosok negeri di berbagai tempat dan dunia. Di salah satu hari raya besar yaitu Pesak atau Paskah, mereka akan berkumpul. Jadi kalau Bapak Ibu membaca teks ini, Bapak Ibu harus membacanya dalam pemahaman Yerusalem lagi rame, karena lagi persiapan perayaan Paskah. Orang berkumpul di kota suci itu masing-masing untuk menyiapkan perayaan Paskah. Dan tidak heran kalau Tuhan Yesus pun menyiapkan proses ini bersama dengan keluarganya, yaitu kelompok 12. Kisah lebih jauh nanti saudara baca di teks Alkitab, mundur satu perikop, saudara akan menemukan proses persiapannya, termasuk ketika masuk keledai. Dengan keledai itu pun adalah proses persiapan. Oke? Nah, saya ajak saudara untuk lihat ayat 1 dan 2. Oh ya, sebelumnya nanti di rumah baca Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Itu lebih detail. Versi Lukas lebih detail dibandingkan dengan versi Injil Matius. Di Lukas itu sangat detail dituliskan proses sampai bisa naik ke keledai itu. Sekarang tolong lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesus menyuruh dua orang untuk menyiapkan proses dia masuk ke Yerusalem dan mengambil keledai di daerah yang dekat dengan kalau pakai Injil Lukas di dua desa yang dekat, yaitu Betfage, rumah pohon ara, lalu Betania, rumah persiapan, rumah persediaan. Dua tempat itu letaknya kurang lebih 3 km sebelah timur Yerusalem. Jadi dekat banget, udah dekat banget. Nah, Yesus di posisi itu cari dan minta supaya carikan saya ke lokasi ini. Kalau baca Injil Lukas detail banget, sebelah sini, di sebelah situ. Lalu yang menarik perhatian saya, dia bilang begini, kalau ada dua orang, dibilang ini kedua orang itu, kalau ada yang nanya, ngapain ngambil keledai ini? Bilang aja, Tuhan memerlukan. Ini catatan saya yang pertama. Yesus sangat tahu detail kisahnya masuk ke Yerusalem. Termasuk tahun lalu saya sudah beritahukan, Yesus juga sangat tahu proses cambuknya model bagaimana, penyiksaannya kayak apa, dia tahu, Allah Maha tahu. Yesus tahu tentang detail yang akan dialami oleh dua orang yang diutus, yaitu diprotes oleh pemiliknya, dan dia sampaikan kata kunci itu. Hal pertama saya mau sampaikan begini, Tuhan yang saudara sembah adalah pribadi yang berkuasa atas waktu, atas lini masa, dan dia tahu apa yang terjadi di kondisi yang belum terjadi, karena dia adalah Tuhan, pribadi yang besar. Jadi ingatlah, dia menguasai di atas waktu dan mengenal apa yang akan terjadi. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, tolong lihat ayat yang ketiga. Kata kuncinya menarik. Kalau ada yang tanya, lu ngomong begini ya, bilang gitu. Pokoknya kalau yang tanya, sampaikan. Tuhan memerlukannya. Kyrios. Itu berarti dua, yaitu Tuhan maupun Tuan. Kalau Tuhan identik dengan yang holy, tapi kalau Tuan itu Tuan, sang pemilik. Tapi ketika bilang sang pemilik berarti yang empunya. Logika tolong jalan ketika baca ayat yang ketiga. Yang punya keledai itu bukan Yesus, tapi si pemilik. Kalau versi Lukas, si pemilik punya. Ngapain lu ambil punya saya? Pemilik aslinya yang nanya. Kalau pakai versi Lukas atau versi Yohanes. Lalu jawabannya harus begini, kau harus bilang begini, Tuhan memerlukannya. Tuhan itu berarti pemilik. Jadi saudara bisa bayang, pemilik yang komplain si pemilik sesungguhnya. Seakan mau bilang begini kepada dua orang utusan, termasuk kepada yang punya sebenarnya keledai itu. Sang pemilik di atas segala sesuatu, memerlukannya nanti dikembalikan. Kau memang yang punya ini keledai, tapi yang punya segala sesuatu perlu ini barang, serahkan.
Seakan-akan ini ultimatum yang Yesus titipkan kepada dua orang itu, suatu bentuk pengakuan tentang siapa dia, pemilik segala sesuatu. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, ayatnya yang ketujuh, ini juga menarik perhatian saya. Kalau di Injil Matius itu di ayat 35, itu Yesus masuk dan menunggangi keledai. Yesus masuk dan menunggangi keledai. Dan keledai yang jenis apa itu? Ternyata keledai itu adalah keledai muda. Keledai muda itu berarti, Bapak Ibu, keledai liar. Muda itu berarti belum ditunggangi. Masih muda berarti dia masih liar. Lalu kalau baca lagi lebih jauh versi versi Lukas, dia belum pernah ditunggangi, berarti sangat liar. Kalau baca cerita-cerita tentang binatang, keledai ini sering disebut sebagai binatang dungu. Tidak pintar dia, dungu ini binatang ini. Maka kendaraan apakah yang Yesus pakai? Binatang bodoh menurut banyak orang, yang liar, belum pernah ditunggangi, yang liar banget. Binatang bodoh, yang liar dan liar banget, karena belum pernah ditunggangi. Lalu logika berpikirnya, kalau dia liar alias liar banget, maka siapapun yang naik pasti dia akan tendang. Senjata yang paling ampuh dari keledai bukan tanduk, kesian dia nggak punya, tapi senjata yang paling kuat adalah menyepaknya. Dan siapapun yang jadi sasarannya itu bisa patah tulang atau terlempar jauh ketika kena sepakannya. Maka logikanya mestinya Yesus disepak. Lah, belum pernah ditunggangi kok. Logikanya dia akan meronta dan menjatuhkan si penunggangnya. Pertanyaannya, kenapa dia nggak jatuhin? Kenapa si keledai bodoh ini, si pembawa beban ini, tugasnya cuma itu, dan tapi belum pernah dinaiki ini, rela tubuhnya dinaiki? Saya sudah pernah sampaikan, enggak entah di Karis atau di jemaat lain. Di sekitar tahun 2008 saya masih tugas di GPIB Sangatta Kutai Timur. Saya berjumpa dan mengikuti ibadah pendeta Yusuf Roni. Masih ada yang kenal nggak beliau ya? Beliau udah sangat sepuh, di YouTube tuh kalau lihat sudah sepuh banget beliau itu. Beliau mengadakan KKR di gedung olahraga di kota Sangatta, dan membuat statement menarik. Dia bilang begini, siapapun saudara yang membaca Matius pasal 21 ayat 7 atau Injil Lukas pasal 19 ayat 35 tentang Yesus naik keledai, pasti menganggap ini kisah biasa. Dia bilang begitu, kisah biasa yang tidak ada faedahnya, tidak menyentuh iman saudara untuk menyebut itu sesuatu yang dahsyat. Dia bilang begitu. Tapi saya mau kasih tahu, teman saya dokter hewan, dia bilang begitu, dia justru bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, bukan karena baca Tuhan Yesus mati di Golgota, bukan karena baca Yesus membangkitkan orang mati, bukan karena baca Yesus menyembuhkan orang sakit, tapi dia bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat justru karena baca kisah ini, yaitu Yesus naik keledai. Yusuf Roni sangat heran, pendeta Yusuf Roni sangat heran dan tanya, kok bisa karena ayat ini lu bertobat? Dia bilang gitu, kok bisa karena ayat ini lu bertobat? Apa hubungannya keledai dinaiki Yesus lu bertobat? Dia bilang begini, saya dokter hewan, saya belajar banyak tentang hewan, saya tahu tentang keledai. Keledai muda saya tahu, keledai yang belum pernah dinaiki saya tahu, sifatnya kayak apa, liarnya kayak apa. Saya tertegun, dia bilang begitu. Bisanya keledai ini membiarkan Yesus naik. Pendeta Yusuf Roni nanya, terus apa hubungannya dengan pertobatanmu? Dia bilang begini, keledai bodoh ini, keledai dungu ini, tahu siapa yang menungganginya. Dia tahu siapa yang naik, yaitu Tuhan Sang Penciptanya. Makanya dia nggak tendang. Sementara saya dokter yang pinter, aku tidak mengenal siapa Tuhanku. Nangis dia di situ.
dan terima Yesus. Simple. Kalau saudara menganggap ini kisah biasa, bagi saya gara-gara dengar itu, wow, iya ya, harusnya ini mujizat. Dan orang tertentu dipakai untuk mengalami pertobatan. Keledai yang dungu sangat kenal siapa yang menungganginya. Ini menarik ya. Oke, catatan ketiga. Catatan yang keempat, terakhir. Tolong lihat ayat 9 sampai 10. Ada teriakan menarik. Hosana, Hosana. Dalam bahasa aslinya itu terbagi dua. Hosya dan na. Hosya berarti selamat. Na itu doakanlah. Jadi kalau Hosana itu berarti, kalau mau kasih panjang berarti doakanlah kami supaya selamat. Tolong saudara bayangkan Yesus sedang masuk menuju Yerusalem. Lalu mereka teriak Hosana, Hosana. Seakan mau berseru begini, Kyrie, Kyrios, Tuhan doakanlah kami supaya kami selamat. Apa itu? Itu pengakuan tentang siapa yang datang itu. Ini bukan pribadi biasa sampai mereka berseru Hosana, doakan kami supaya kami selamat. Apalagi mengutip Sakaria 9 ayat 9. Raja yang masuk naik keledai itu raja yang menang perang, yang sudah damai. Kalau naik kuda perang berarti baru mau berperang, tapi kalau sudah pakai keledai berarti sudah aman itu. Jadi pengakuan tentang Mesias. Karena dalam tradisi Israel Mesias itu ada 3. Raja, Nabi, Imam. Berarti dorang buat pengakuan, oh Raja, oh Mesias, selamatkanlah kami. Doakan kami supaya kami selamat. Engkau adalah Raja di atas segala raja. Itu seruan yang bukan biasa Bapak Ibu. Dan itu harusnya mencengangkan banyak orang. Tidak heran kalau saudara baca teks kita, mereka tanya, memangnya siapa itu sampai lu teriak begitu? Tapi ada beberapa salah kaprah, itu Nabi Yesus. Pengakuan tentang kemesiasan, karena Raja, Nabi, Imam. Seakan selain sebut Raja, gelar tentang Mesias, juga gelar tentang Nabi, Mesias yang lain, yaitu Nabi, diserukan kepada Yesus. Tapi saya tidak tertarik soal Hosana atau Hosiana atau sebutan yang manapun itu sama mirip. Tadi disebut Hosiana itu sama, Hosana juga sama. Saya tidak tertarik pada teriakan itu. Tapi saya tertarik di Markus pasal 15 ayat 13. Itu teriakan yang lain. Apa itu? Salibkan dia, salibkan dia. Saya cari tahu siapa yang teriakkan salibkan dia, salibkan dia. Tahu nggak Bapak Ibu siapa yang teriak itu? Orang yang sama yang berteriak Hosana adalah orang yang sama yang berteriak salibkan dia. Saudara tangkap maksud saya? Pada kepentingan bahwa engkau bisa membebaskan kami dari jajahan Romawi, Hosana, selamatkanlah kami. Tapi karena dia tidak mau bertindak sebagai sang raja, salibkan dia, salibkan dia. Berapa banyak orang demi kepentingan buat pengagungan. Tapi kalau tidak, balik kanan dan buang salib. Ini kisah ini, teriakan Hosana ini. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, 10 anak-anak ini, tepatnya 9 anak-anak ini, jangan dulu marah Anggi, saya belum menyebut dirimu. 9 anak ini 1 tahun bersama-sama dalam proses katekisasi. Saya nggak tahu papa mama yang duduk membayangkan nggak, pernah benar-benar membayangkan nggak bahwa ini orang Ambon bilang nyong-nyong gogos ini, ganteng-ganteng ini pakai jas, nona-nona manis ini dengan baju apa namanya, terusan Swiss, nanti dibilang apa sih itu, busana itu, baju putih yang cantik-cantik, dress, ada di sini. Pernah berpikir nggak waktu mereka nangis pertama 17, 16, 18 tahun lalu, waktu mama bersalin, mulai nakal-nakalnya dorang, lari-lari kemana-mana toh, lincah-lincahnya, mulai sekolah putih merah, putih biru, abu-abu. Pernah membayangkan nggak bahwa kelak waktu mereka berapa bulan itu, Bapak Ibu yang berdiri di depan pendeta dan jemaat bilang ya dengan segenap hati, karena dorang belum bisa ngomong,
Ya, dengan segenap hati kami akan ikut Yesus Kristus mewakili suara mereka yang masih ewe-ewe gak bisa ngomong dan dibaptis. Lalu hari ini loh, janji yang 16 tahun lalu dorang mau ambil alih pada pengakuan dewasa mereka, karena mereka ngomong dan mereka udah bilang di retreat, mereka tahu siapa Yesus, mereka tahu siapa juru selamat, maka mereka mau ambil pengakuan itu. Kami terima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Pernah bayangkan gak? Itu sesuatu yang dahsyat. Banyak orang pandang enteng, enggak, ini sesuatu yang dahsyat. Puji Tuhan, mereka ada di sini, bukan ke tempat lain. Puji Tuhan, mereka sebentar mau bertelut sebentar di kaki Yesus dan bilang, Engkaulah juru selamatku. Bagi saya, momen ini momen penting yang dahsyat. Saya yakin jawaban Bapak Ibu dari tadi adalah tidak. Tidak, sebab kita tidak tahu tentang hari esok. Iya toh? Kita nggak tahu tentang tanggal ini. Saya mau kasih tahu, Yesus tahu akan apa yang terjadi ketika mau cari itu keledai. Dia menguasai masa depan, dia menguasai waktu. Hari ini saya mau bilang, Tuhanmu dan Tuhanku tahu bahwa di tengah perjalanan katekisasi 1 tahun ini, ada satu orang yang masuk yang gak tahu dari mana, yang tiba-tiba ketemu dan bercakap dan bilang begini, saya ingin terima Tuhan Yesus jadi juru selamatku. Seorang non-Kristen yang tidak tahu apa-apa tentang Tuhan, yang hampir tiap hari ganggu saya untuk minta diajar, yang semangat 45 untuk kenal kebenaran. Saya mau bilang hari ini, itu semua dorang 10 sekarang ada di sini, bukan karena engkau orang tua merencanakan, bukan karena Anggi ketemu, bukan. Predestinasi dalam pengajaran Kristen berarti engkau ditentukan untuk selamat. Amin. Dorang ini loh sejak di kandungan ditentukan Tuhan untuk diselamatkan. Siapa mau sangka surat pernyataan di atas meterai yang dia tanda tangani membuahkan hasil sampai di sini. Bagi saya itu sesuatu yang besar. Itu karena Tuhan. Karena Tuhan melampaui segala waktu. Ini yang pertama diaplikasikan. Yang kedua, saya tertarik pada bagian Kyrios membutuhkan. Tuhan membutuhkan. Tapi itu keledai gue, enggak, Tuhan membutuhkan. Berapa banyak saudara masih berkata seperti ini berhubungan dengan pelayanan atau kerohanian? Istriku, suamiku, anak-anakku, gerejaku, pelayananku, talentaku, whatever, apapun. Saya mau kasih tahu, yang punya itu bukan engkau, tapi Tuhan. Ini bukan gerejaku, tapi gereja Tuhan. Ini bukan pelayananku, tapi pelayanan yang Tuhan titipkan. Itu memang benar di atas kertas, itu suamiku, itu istriku, anak-anak, tapi mereka semua punya Tuhan. Kalau Tuhan perlu, silakan serahkan. Pakailah Tuhan, jadi mau dan kehendakmu. Begitu. Maka mereka 10 ini, mama papa dengarkan, bukan engkau punya, Tuhan punya mereka. Kelak jika Tuhan perlu, Tuhan akan pakai untuk karya pelayanan. Tolong siapkan supaya ketika masanya tiba, mereka gemilang untuk kemuliaan Allah. Amin. Terakhir saya mau tutup. Kiranya nak dengarkan 10 orang ini sampai lagu GP itu bagus banget. Sampai akhir hayat 10 orang ini tetap berteriak Hosana dan bukan salibkan dia. Jangan buang salib dan berhenti di tengah jalan. Pikul salib sesuai janji sebentar hingga akhir hayat. Tetaplah setia. Percayalah ada mahkota yang Tuhan sediakan.
Tuhan berkati saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, haleluya. Amin.